Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung mulai aja ya sahabat-sahabat. Jadi jangan berlama-lama, oke. Oke, untuk cash di Malaysia ya per tanggal 22 Jun 2020 adalah cash baharu ya 15 ya. Wow, sedikit sekali sahabat-sahabat ya. Cash impor 2, cash tepatan 13. Oke, saya paham sekarang sahabat-sahabat ya. Cash tepatan itu bukan berarti orang original Malaysia ya. Mungkin ini kebanyakan itu dari orang asing sahabat-sahabat yang tinggal di Malaysia. Lepas tuh cash sembuhnya 21 ya. Ini agak rendah dari sebelum-sebelumnya sahabat-sahabat ya. Kematian baru zero, zero zero, cu. Oke, terbaik lah. Jumlah cash aktif adalah 289 termasuk jumlah cash ICU 2 ya sahabat-sahabat. Jumlah cash sembuh 8.177 sahabat-sahabat. Wow, taniah. Oke, bagaimana di tanggal 23 Jun 2020? Oke, cash baharu 3 sahabat-sahabat. Buset. Cash impor ini zero ya. Cash tepatannya 3. 3. Oh, rendah ini. Sebelumnya kan 2 ya. Sebelumnya paling rendah itu 2, sekarang 3. Oh, ada perbaikan sahabat-sahabat ya. Cash sembuhnya nih juga ini ya lebih rendah sahabat-sahabat ya. Kematian baru zero. Wah, zero terus sahabat-sahabat. Salut sih. Jumlah cash aktif adalah 283 ya, termasuk jumlah cash ICU 3. Jumlah cash sembuh 8.186 sahabat-sahabat ya. Wow, ini sesuatu progres yang baik sahabat-sahabat ya. Tania sahabat-sahabat. Bagaimana di Indonesia? Oke, untuk di Indonesia per tanggal 22 Jun 2020 adalah cash positif per harinya adalah 954 ya sahabat-sahabat. Jadi totalnya ya cash positifnya adalah 46.845. Oke. Dan cash sembuhnya lebih rendah dari sebelum-sebelumnya. Ini hanya 331 ya sahabat-sahabat. Total yang sembuh 18.735. Yang meninggal puluhan, tetap puluhan ya, tidak pernah zero, selalu puluhan. Totalnya yang meninggal adalah 2.500. Oke. Bagaimana di tanggal 23? Oke, di tanggal 23 Jun 2020 di Indonesia ya. Ini meningkat ya sahabat-sahabat. Cash per harinya ya yang positif 1051. Jadi keseluruhannya yang positif 47.896 ya. Lepas tuh yang sembuh alhamdulillah ini meningkat ya 506 ya sahabat-sahabat. Untuk keseluruhan yang sembuh 19.241 ya. Yang meninggal ya 35 orang ya per hari. Total yang meninggal adalah 2.535. Oke, cukup sekian sahabat-sahabat ya. Saya tak nak cakap lebih-lebih ya sahabat-sahabat ya. Oke, intinya saya bagi info ya kedua negara ya. Kalau untuk Malaysia mungkin kalian tahu ya, tapi saya bagi info juga di Indonesia. Siapa tahu ada yang tidak tahu, saya bagi tahu. Saling share sahabat-sahabat ya. Oke, next sahabat-sahabat ya. Di sini kebetulan ada saudara dari Malaysia kirim sebuah artikel ke saya sahabat-sahabat. Tajuk dia adalah berita baik, bekalan elektrik percuma 3 bulan untuk 4 juta pengguna domestik. Oh, jadi dibagi percuma selama 3 bulan untuk 4 juta pengguna. Wow, pemerintahnya mengerti ya, mengerti kondisi saat ini sahabat-sahabat ya. Karena impact dari wabah ini nggak langsung ekonomi itu langsung naik ya. Perlahan-lahan, apalagi ini 3 bulan ya sahabat-sahabat ya di lockdown di sana ya, ibaratnya PKP sahabat-sahabat. Pasti impact ekonominya itu terjejas sahabat-sahabat ya. Oke, saya akan bacakan di sini sahabat-sahabat ya. Berita baik, seramai 4 juta pengguna domestik akan menikmati faedah di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan. Seramai 4 juta atau 52,2% ya. Kalau di sini itu peratus itu persen sahabat-sahabat ya. Pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan sekurangnya RM77.
Oh, jadi ya untuk satu orang ini ya kalau diuangkan itu Rp77 ya. Atau penggunaan bawah 300 kWj. KWJ. Kalau di sini KWH sahabat-sahabat ya. Kalau di sana KWJ ya. Akan menikmati bekalan elektrik percuma selama 3 bulan di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, penggunaan yang terlibat akan mendapat bekalan elektrik percuma bagi bulan April, Mei, dan Jun yang akan dikreditkan dalam bil bulan Julai. Oh, kalau di sini dibagi free juga ya, berapa bulan ya? 3 bulan selama wabah ya sobat-sobat. Entah kalau ini di sini sudah selesai ya, sudah tidak ada PSBB atau PKP kalau di Malaysia ya. Akankah dibagi free lagi sobat-sobat? Kita tengok ya macam mana. Oke, next. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kWj ya akan menerima potongan bil elektrik sebanyak Rm231 yaitu Rm77 sebulan bagi April, Mei, dan Jun. Oh, jadi tergantung penggunanya sobat-sobat ya. Kalau penggunanya melebihi 300 kWh ya sobat-sobat itu akan dibagi potongan ya sobat-sobat ya. Yang dibagi percuma itu yang di bawah 300 mungkin sobat-sobat ya. Oke. Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskon bil elektrik di bawah bantuan prihatin elektrik yang telah dilaksanakan sejak 1 April lepas, katanya pada sidang media di Putrajaya Sabtu. Turut hadir pada sidang media itu adalah pengurusi tenaga nasional BHD TNB, apa saya tidak tahu tuh. Datuk Sri Mahzir Khalid, Presiden atau Ketua Pegawai Eksklusif TNB, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, dan Ketua Pegawai Eksklusif Suruhan Jaya Tenaga atau ST Rajib Daud. Samsul Anwar berkata, sekiranya penggunaan dengan penggunaan sebulan kurang 300 telah membuat bayaran bil bagi April, Mei, dan Jun, bayaran itu akan dikreditkan semula ke dalam bulan Julai. Mungkin ini depending ya sobat-sobat ya. Depending, jadi selama 3 bulan itu dipotong atau macam mana ya. Oke. Bagi penggunaan dengan penggunaan elektrik 300 kWj ke atas yang telah menjelaskan bil mereka akan menerima potongan bil sehingga Rm231 untuk tempoh 3 bulan itu dalam bil bulan Julai nanti, katanya. Mengulas lanjut, Samsul Anwar berkata, kajian yang dibuat oleh ST mendapati sebagian besar pengguna elektrik yang terkesan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP adalah pengguna dalam blok tarif 301 sampai 600 kWj dengan kadar tarif 51,6 sen per kWj. KWj kalau di sini KWH sobat-sobat ya, beda ya. Oke. Disebabkan penggunaan elektrik yang tinggi semasa PKP, kumpulan ini telah terkeluar daripada blok tarif yang sebelumnya dan memasuki blok tarif yang seterusnya, yaitu dengan kadar 54,60 sen per kWj yang menyebabkan bil elektrik melonjak naik sekali. Gus menyaksikan pengurangan diskon daripada 15% kepada hanya 2% ya sobat-sobat ya. Ya wajarlah peningkatan elektrik itu naik kan selama PKP. Kan orang duduk di rumah ya. Apa-apa seharian di rumah. Kalau hari-hari biasa kan orang biasanya jarang di rumah ya. Sibuk di luar. Jadi lampu itu jarang menyala. Mesin-mesin itu jarang menyala, apapun itu ya sobat-sobat. Kalau selama PKP kan apa-apa itu nyala ya sobat-sobat. Betul.
Oke, bagi membantu penggunaan yang termasuk dalam kategori itu, kerajaan telah memperkenalkan diskon tambahan kepada pengguna elektrik dalam blok tarif 601 sampai 900 kWj dengan bil elektrik antara Rm 232,35 hingga Rm 395,60 ya, 300 ya, kurang lebih di sini 300 sejuta lebih lah sobat-sobat ya kalau dirupiahkan ya. Mereka akan menikmati diskon tambahan 8% menjadikan 10% sebulan bagi bil elektrik bulan April hingga September. Berbanding hanya 2% yang dinikmati sejak April lepas. Jumlah penggunaan yang terlibat adalah seramai 916.000 orang atau 12% daripada keseluruhan pengguna domestik katanya. Wow, banyak juga ya, 900 hampir 1 juta orang nih. Oke. Beliau berkata, kos keseluruhan bantuan prihatin elektrik tambahan ini adalah sebanyak Rm 942 juta. Wow, kalau diringgitkan, aduh, ya nggak kehitung. Nggak bisa kehitung nih pakai otak sobat, harus pakai kalkulator sobat-sobat ya. Menjadikan jumlah keseluruhan diskon yang diberikan kepada pengguna bagi tempo 1 April hingga 30 Sep depan sebanyak Rm 2,2 bilion. Udahlah, jangan dipikirin Sunan-Sunan, belum tentu kamu kepikiran. Oke, Samsul Anwar berkata, dana bantuan prihatin elektrik ini dibiayai oleh kerajaan menerusi kumpulan uang industri elektrik, Kementerian Keuangan, dan TNB. Kerajaan berharap agar penjimatan melalui bantuan prihatin tambahan ini akan dapat membantu meringankan beban rakyat dari segi pembelanjaan isi rumah, katanya bernama. Oke sahabat-sahabat, betul apa yang dilakukan pemerintah Malaysia itu sudah baik dan tepat sahabat-sahabat ya. Karena efek atau impact ya dari PKP berbulan-bulan ya, orang tak kerja ya, pasti ada yang kena buang kerja ya. Nah itu yang dibuang kerja itu kasihan sahabat-sahabat ya. Mesti per bulan mereka kena bayar ya. Nah dengan adanya elektrik percuma ini, mereka tidak perlu ya bayar elektrik selama 3 bulan. Mungkin bulan depan mereka bisa cari kerja, dapat kerja. Itu bagus sih sahabat-sahabat ya. Meringankan orang-orang yang susah sahabat-sahabat ya. Setiap negara pasti ada yang susah sahabat-sahabat ya. Tapi kan dilihat, diukur seberapa banyaknya jumlah kemiskinan di sana sahabat-sahabat ya. Kalau untuk persenanan ya sahabat-sahabat ya, kalau di Malaysia itu ya angka kemiskinan tuh di sana itu sangat rendah ya. Beda sekali dengan Indonesia ya. Karena jumlah penduduk juga sahabat-sahabat. Indonesia itu penduduk banyak, angka kemiskinan juga banyak sahabat-sahabat. Tapi insya Allah lah kalau penduduk Malaysia itu dengan jumlah 33 juta taruhlah ya. Untuk mengawal itu gampang ya sahabat-sahabat. Insya Allah ya semuanya akan sejahtera ya sahabat-sahabat. Karena penduduknya sedikit ya, lebih mudah daripada penduduknya banyak gitu. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita ke video utamanya sahabat-sahabat, saya nak kasih tunjuk atau share kepada kalian berita di Indonesia yang tengah hot-hotnya. Apa itu sahabat-sahabat? Oke, setiap Ahad kan, bila di Jakarta itu kan ada Car Free Day sahabat-sahabat ya. Tapi yang saya heran sahabat-sahabat ya, tengah wabah pun dibuka ya. Baru dibuka kemarin sahabat-sahabat, hari Ahad kemarin tuh. Itu ramai yang kecam sahabat-sahabat. Karena kenapa ya? Tidak social distancing macam video yang saya kasih tunjuk itu sahabat-sahabat. Itulah kondisi Jakarta sahabat-sahabat. Padahal di Jakarta itu ya, case itu masih tinggi ya. Ibarat itu nomor 2 di Indonesia ya. Sebelumnya kan di itu Jakarta nomor 1. Lepas itu pindah ke Surabaya ya. Di Jakarta masih tinggi. Tapi anehnya ya, semua pemerintah Jakarta dibolehkan Car Free Day. Ya Allah, come on man, ini bukan negara Jepang ya. Mindset orangnya itu beda ya. Tapi herannya, mungkin pemerintah wilayah Jakarta berpikirnya, saya percaya sama warga saya ya, kalau orangnya itu social distancing ya, ikut arahan. Come on man. Negara ini bukan negara Jepang atau negara Korea. Negara Korea aja mindsetnya lebih tinggi aja ya, lebih di atas di sini ya. Itu gagal loh, gagal new normal ya. Apalagi di sini, common man. Aduh,
Oke, sekarang kasih tunjuk video sobat-sobat ya. Ini tengah hot-hotnya di Indonesia sobat-sobat ya. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. Car Free Day berubah jadi Free Day. Ribuan orang memadati kawasan bundaran HI. HI itu Hotel Indonesia ya. Tuh, nampak kalian tuh. Oh, come on man. Karena saat ini mereka dalam masa transisi PSBB. Nampak itu? Tuh, banyak yang dikecam sama netizen. Trending. Oh, trending nomor 2 di Indonesia. Di Twitter. Come on man, ini pemerintah wilayah Jakartanya apa itu ya isi di kepalanya sobat-sobat ya, hingga memperbolehkan Car Free Day ya. Come on man, aduh saya nggak paham sobat-sobat, coba pikirkan sobat-sobat ya. Saya berulang kali cakap ya, sedangkan di zona hijau di Malaysia ya, orang-orangnya tanah keluar ya, mereka lebih duduk di rumah ya, padahal udah zona hijau ya di sana ya. Dan waspada orangnya, tetap ikuti protokol SOP ya. Tapi sini masih zona kuning, merah pun hayo dilibas-libas macam lipas sobat-sobat. Come on man. Aduh, bila nih macam otaknya tuh jernih sedikit sobat-sobat. Bahkan ya ada yang komentar ya di YouTube saya, cakap gini sobat-sobat ya. Janganlah takut sama wabah ya, takutlah sama Allah. Oke, kalau begitu saya balik deh ya. Singa, harimau, buaya itu kan ciptaan Allah. Kenapa takut? Ayo, yang ngomong kayak gitu, yang komentar kayak gitu, coba pikirkan. Aduh, udahlah. Nanti darah tinggi saya, stroke nanti. Nanti saya masuk ruang ICU. Ntar dikira itu kena wabah lagi. Udahlah, tanah. Oke, next sahabat-sahabat ya. Kebetulan di sini ada sahabat Malaysia dan saudara Malaysia ya. Kirim sebuah video sahabat-sahabat. Tajuk dia adalah Dilema Warga Tanjung Pinang Menghadapi Wabah. Oke, kita akan tengok seperti apa videonya sahabat-sahabat. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sidik, aku lahir di Tanjung Pinang. Sidik namanya kayak teman saya. Oh, Riau. Kepulauan Riau ya. Nah, ini cantik nih masjidnya nih. Famous di sana tuh. Tanjung Pinang ini dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Kalau kalian lihat di kat Google Map, Tanjung Pinang ini di Pulau Bintan, yang terkenal dengan pantai yang bagus-bagus dan makanan yang enak-enak. Terkenal dengan tradisi budayanya, sejarah Kesultanan Riau Lingganya, dan terkenal dengan hasil laut. Bahasanya mereka juga bumi, sama gas, ya, ikan dan lain-lain. Di sini Melayu. aku mau bercerita tentang kebiasaan warga Tanjung Pinang yang sering berobat ke Malaysia, ke Malaka atau berobat ke rumah sakit di daerah Johor. Tapi aku sering lihat mereka berobat di Malaka sih. Nah, nak dipendekkan cerita nih, orang-orang Tanjung Pinang ini lebih sering berobat ke Malaka daripada di Indonesia. Di Tanjung Pinang ini ada rumah sakit. Cuman entah kenapa aku sering ketemu sama orang-orang Tanjung Pinang yang kalau berobat mereka pergi ke Malaka atau mereka hanya sekedar cek. Betul. Kita pikirlah ya sedikit ya. Orang Jakarta ya, orang Pulau Jawa aja ya, macam artis-artisnya kayak gitu kan. Berobatnya itu ya, penyakit-penyakit berat itu ya perginya ke Malaysia ya. Apalagi mereka yang dekat sekali dengan Malaysia ya. Lebih baik ke Malaysia daripada ke Jakarta. Jakarta jauh lah. Oke, let's kita belajar ya, 1 2 3 play. Kesehatan mereka pergi ke Malaka. Untuk operasi penyakit ringan, untuk operasi penyakit dalam, mereka pun berobat ke Malaka. Nah, berhubung semua negara ini kan lagi lockdown, untuk mengantisipasi pencegahan menyebarnya, akhirnya terjadi dilema yang sangat besar di Tanjung Pinang. Menjadi sesuatu yang sangat serius bagi orang-orang Tanjung Pinang yang sering berobat ke Malaka. Dan menurut aku ini sangat berat. Karena secara teknis mereka ini tidak dapat berobat secara rutin lagi ke Malaka. Dan mungkin saja penyakit yang mereka alami semakin berat. Nak berobat ke Jakarta bukannya tak bisa. Tapi situasi dan kondisi saat ini membuat daerah Jakarta menjadi epicentrum. Atau daerah zona merah 19 di Indonesia. Dan gara-gara inilah aku buat video ini.
Gimana nasib orang-orang Tanjung Pinang yang rutin berobat ke Malaka, tapi sampai saat ini mereka tidak melanjutkan perobatan mereka. Secara teknis, lockdown ini berisiko tinggi terhadap situasi yang ada di Tanjung Pinang. Untuk mengantisipasi penyebaran, semua negara lockdown. Itu mengakibatkan juga pengorbanan bagi orang-orang yang punya penyakit serius. Untuk mengantisipasi penyebaran corona, semua negara wajib lockdown. Semua negara melakukan lockdown. Dan itu juga mengakibatkan pengorbanan bagi orang-orang yang mempunyai penyakit serius. Bukan terkena corona ya guys. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus dilakukan sebagai warga Tanjung Pinang seperti kami? Semoga situasi ini segera terkendali. Aku Sidik melaporkan dari Tanjung Pinang Kepri di Indonesia untuk ML Studio di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh, ini udah lama lahir dan videonya. batin. Selamat Hari Raya. Lagunya kayak lagunya Piramli nih yang tadi, last tadi ya. Oke sahabat-sahabat, betul dilema sahabat-sahabat ya. Dia nak pergi ke Jakarta ya, cash di Jakarta tinggi. Ini nampaknya waktu puasa dulu ya sahabat-sahabat ya. Oke, waktu puasa itu cash di Jakarta itu masih tinggi-tingginya sahabat-sahabat ya. Nak pergi ke Malaysia bingung juga sahabat-sahabat, karena di lockdown tidak boleh masuk ya. Apa solusinya kalau udah macam ini? Ya perbaiki hospital-hospital di Tanjung Pinang ya, buatlah secanggih mungkin. Kalau perlu ya belajar dengan negara jiran ya. Apa yang kurang? Kenapa orang Tanjung Pinang itu berobat ke Malaysia? Tuh, apa yang kurang? Itu yang harus diperbaiki. Nah, banyak loh artis-artis macam Jessica Iskandar itu artisnya. Bapaknya dulu kan pernah ya dirawat di hospital di Indonesia ya. Tapi jahitannya tak betul sahabat-sahabat. Malahan ditangani sama dokter malapraktek di Jakarta. Lepas tuh diantarlah ke Malaysia ya. Dan dokter Malaysia cakap geleng-geleng sahabat-sahabat. Apa nih? Padahal dia udah keluar duit ya banyak ratusan juta. Kalau di sana puluhan ribu ya, puluhan ribu RM ya. Tapi hasilnya malahan dibagi sama dokter malapraktek di Jakarta. Sampai dokter di Malaysia geleng-geleng. Apa nih? Dirawatnya kan bapaknya Jessica Iskandar itu berapa hari di Jakarta ya? Mungkin 2 minggu ya. Di Malaysia cuma 4 hari. Lepas itu ayahnya udah bisa jalan sahabat-sahabat. Waktu di Jakarta ya, itu tidak bisa jalan. Lepas dia berobat di Malaysia udah bisa jalan. Cuma dirawat 4 hari. Coba. Beda kan sahabat-sahabat. Makanya orang-orang penyakit berat, kena kanker itu berobatnya ke Malaysia dan Singapura. Dari segi kesehatan lebih baik ya sahabat-sahabat ya. Itulah. Tentang artis Jessica Iskandar itu betul saya cakap sahabat-sahabat. Kalian boleh tengoklah, nanti saya kasih di deskripsi ya sahabat-sahabat. Itu videonya sudah lama, setahun yang lalu. Cuma saya tengoknya itu berapa minggu yang lalu sahabat-sahabat ya. Oke sahabat-sahabat ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.